Yo, halo! Kali ini ada handphone lokal yang menarik karena punya spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau. Ya, jadi ini adalah Luna V6. Saya beli lewat shopping, harganya itu Rp1.595.000. Terus karena saya beli waktu event 22, jadi dapat potongan, cuma bayar Rp1.549.000. Lumayan kan? Kalau harga aslinya itu sekitar 1,6 jutaan. Nah, dengan harga segitu, kira-kira dapat handphone yang seperti apa ya? Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada bungkusan yang isinya soft case transparan, ada jendol-jendolannya nih. Lanjut, ada bungkusan lagi yang isinya SIM ejector, kertas panduan, dan garansi. Boros kertas ya. Terus ada stiker bertuliskan Luna, biar nempel nih brandnya. Ada kabel data yang udah Type-C, mantap. Dapat adaptor atau charger dengan output 5V 2A. Dan ada silika gel, biar nggak lembab. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Luna V6. Lanjut, cek unitnya. Masih dibalut plastik nih, bagian depan dan belakangnya. Kletek aja. Saya dapat yang warna biru ya, untuk warna lainnya yaitu hitam. Kesan pertama lihat desainnya ini ternyata lumayan cakep ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Sineng Luna V6. Coba cek kesetelan tentang ponsel. Dia pakai OS Android 12 dengan update keamanan 5 Desember 2022. Untuk penyimpanannya udah kepake sekitar 6,3 GB dari total 128 GB. Wah, masih lega nih. Sedangkan RAM-nya udah dipakai sekitar 2,3 GB dari total 6 GB dan bebasnya 3,8 GB. Masih banyak ya. Tapi untuk aplikasi bawaannya ini nggak begitu banyak. Bloatware-nya ada yang bisa di-uninstall, ada juga yang enggak. Terutama gengnya Google. Tapi ya udahlah, masih banyak ini kan storage-nya. Oke, coba cek kameranya, dan inilah hasilnya. Oke, jadi inilah hasil rekaman video dari Luna V6. Kalau untuk kameranya ini, ya begitulah. Masih bisa dimaklumi sih kalau menurut saya. Buset, ini sini-sini udah kayak mau uji nyali aja. Udahlah. Merek Luna ini sebenarnya dari luar, tapi udah di bawah naungan dari merek lokal, yaitu Evercost, untuk perakitannya dan layanan purna jual atau garansinya. Jadi masih bisa dibilang produk lokal juga sih. Dilihat dari desain bodinya, memang seri Luna ini dibuat lebih terkesan mewah dari produk Evercost lainnya, namun dengan harga yang masih terjangkau. Di bagian depannya ada layar 6,5 inch, model water drop gitu. Di atasnya ada kamera, earpiece, dan sensor. Bawahnya kosong. Di bagian sisi kanan ada tombol pengatur volume dan power yang sekaligus jadi fingerprint scanner. Di sisi bawah ada lubang speaker, Type-C, mikrofon, dan jack audio. Di sisi kiri ada tombol pintar atau smart button yang bisa dikostumisasi buat buka aplikasi apa. Dan ada SIM tray, modelnya hybrid. Jadi bisa pakai dual SIM tapi tanpa microSD, atau kalau mau pakai microSD itu harus single SIM. Sayang banget sih. Terus di sisi atasnya kosong. Untuk bagian belakangnya ada 3 kamera, lampu flash, tulisan AI kamera, dan Luna. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk desainnya ini bagus ya, saya suka. Sebenarnya, desain kayak gini tuh nggak asing untuk handphone-handphone model kekinian, bagian depan dan belakangnya itu. Bahan bodinya ini plastik, tapi build quality-nya itu bagus. Bagian sisinya agak flat gitu, tapi memang untuk bezel samping layar ini masih kelihatan tebel ya, apalagi yang di bawah nih. Di bagian belakangnya ini berasa ada tekstur gitu. Dia lembut, doff, enak dipegangnya, nggak mudah dekil bekas sidik jari. Keren cuy. Untuk speknya juga bisa dibilang oke di kelasnya. Pakai chipset UniSoC T606, octa-core 1,6 GHz, 64 bit. RAM-nya 6 GB dengan storage 128 GB.
GPU-nya Mali G57, layarnya 6,5 inch IPS HD+. Kamera utamanya 20 megapiksel dan depannya 8 megapiksel. Jaringannya 4G, baterainya 5000 mAh, dan pakai OS Android 12. Untuk UI-nya ini, dia kelihatan pakai stok Android. Jadi tampilannya ya begitulah, nggak ada yang spesial banget, atau jadi ciri khas. Tapi setidaknya bisa ngebantu ngeringanin sistem dan lebih simpel. Daripada banyak yang ini itu tapi kesannya kayak belum mateng. Fiturnya juga ya biasa aja, tapi dalam penggunaannya, selama saya pakai nggak ada masalah. Masih kerasa normal aja. Oh iya, handphone ini ada fingerprint-nya yang letaknya itu di samping. Kalau menurut saya, ini emang nggak cepet banget, tapi udah lumayan lah, ada nih. Untuk performanya, saya coba tes pakai AnTuTu Benchmark, itu dapat skor sekitar 232.000. Dan dengan multitouch bisa sampai 5 sentuhan. Terus walaupun ini handphone murah, dengan storage yang termasuk besar, tapi ternyata nggak asal besar aja. Saya cek kecepatannya, untuk read bisa sampai 900 megabit per second, dan untuk write bisa sampai 700 megabit per second. Itu udah termasuk kenceng loh buat baca tulis memorinya. Nih, saya coba bandingin sama handphone yang lain. Untuk jalanin aplikasi yang berat juga masih oke lah, dicoba dengan multitasking sekitar 7 aplikasi itu masih termasuk lancar. Cuma agak aneh nih, kok aplikasi Instagram nggak bisa diinstal lewat Play Store ya? Tapi tetap bisa sih kalau mau install lewat APK. Oh iya, untuk baterainya, ini screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 8-9 jam. Itu udah termasuk awet loh. Sedangkan untuk ngecharge-nya dari 20% sampai full, pakai charger bawaannya itu kurang lebih 3 jam. Ya namanya handphone murah, pasti ada aja yang dikurangin. Untuk sensor giroskop dan magnetiknya nggak ada. Dan untuk layar, dengan lebar 6,5 inch, resolusinya masih HD+, sebenarnya segini masih cukup baik. Tapi, kalau sebelumnya udah kebiasaan pakai handphone dengan layar Full HD+, atau bahkan 2K dengan panel AMOLED pula, itu pasti kerasa kurangnya. Kalau enggak mah, ya biasa aja, masih cukup nyaman kok. Nah, gimana untuk main game? Oke, langsung aja, gas main game! Yang pertama, saya coba buat main Mobile Legends. Pakai grafik mentok kanan ya. Hasilnya, yang saya rasain itu masih kerasa lancar aja buat dimainin, bahkan lagi ngewar gitu ya. Anehnya, pas saya coba main Stumble Guys, kok ini kadang frame drop gitu ya kalau rame. Tapi lama-lama lancar sih, apa karena bug? Lanjut, coba main PUBG Mobile. Dapat settingan mentok di HD High. Pas main, ya masih termasuk aman kalau menurut saya. Nggak begitu yang parah banget, jadi masih playable. Nah, saya cobain juga game yang lagi ngehits, yaitu Car X Racing. Main pakai settingan bawaannya aja, ini udah kerasa frame drop-nya. Apalagi kalau dibentokin rata kanan. Tambah parah. Udah macet-macet gitu aja. Habis itu, saya coba yang lebih berat lagi, main Genshin Impact. Secara bawaannya dapat settingan terendah, tapi indikatornya masih hijau, lancar.
Pas dicoba main, masih kerasa agak frame drop sih, dan terkadang macet dikit. Tapi kalau buat mainnya sih ya masih bisa. Kalau menurut saya segini masih cukup playable loh. Sekarang coba main pakai emulator, misalnya game PSP. Dicoba buat main game Ultraman, hasilnya masih lancar aja, nggak ada kendala. Tapi pas dicoba buat main God of War, itu memang agak frame drop, jadi kurang asik nih. Nah, setelah saya turunin resolusinya jadi 1x PSP, itu baru deh jadi lebih lancar. Cuma memang kualitas grafiknya jadi turun. Kalau buat main game PS2 pakai Aether SX2, dicoba main God Hand, hasilnya memang nggak begitu parah yang macet-macet gitu, cuma masih frame drop. Nah, pas saya coba ubah grafis render GPU-nya ke Vulkan, ternyata jadi lancar loh. Tapi pas saya coba game lain, itu malah tetap aja sih nggak lancar, walau udah pakai Vulkan. Jadi game juga mempengaruhi ya. Terus kalau coba pakai emulator Dolphin buat main game Wii, ini saya main game Basara nggak begitu lancar ya, masih sering frame drop. Begitu juga pas saya coba main Mario Kart, jadi nggak nyaman nih. Ini walaupun udah diubah Vulkan, masih tetap aja kayak gini. Ya memang dengan spek segini juga ada batasannya ya. Menurut saya, dengan harga segini, dapat handphone spesifikasi seperti ini, dan dengan garansi resmi pula, itu udah bagus. Dibandingkan beli handphone yang KW-KW-an, merek nggak jelas, atau yang nggak resmi. Dipakai buat harian dengan pemakaian menengah ke bawah, saya rasa masih cukup. Atau mau dijadiin handphone kedua juga udah oke. Dan yang jadi keunggulan memang di bagian storage yang besar. Bisa buat install banyak aplikasi. Baterainya juga awet, chipsetnya bisa dibilang bukan yang jadul atau kentang banget gitu, masih cukup bisa diandelin untuk handphone di kelasnya. Ya semoga aja bakalan muncul nih handphone-handphone lokal lainnya yang bisa ngasih spek, harga, dan kualitas yang lebih baik lagi. Biar merek lokal makin berlomba bikin handphone yang lebih bagus dan gak kalah sama merek dari luar. Oke, jadi itulah Luna V6, handphone lokal yang cakep dan speknya lumayan. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.